Halo, aku masuk final kompetisi pembawa acara. Katakan persyaratannya biar aku catat. Aduh, asrama kotor banget sih. Siapa yang piket hari ini? Sepertinya hari ini jadwalnya si Fanny. Maaf, aku tidak dengar. Bisa ulangi sekali lagi? Fanny, hari ini jadwal piketmu. Tunggu sebentar ya, aku lagi sibuk. Asrama ini milik bersama. Kalau ada urusan bicara di luar saja. Maaf, tadi tidak kedengeran. Bisa ulangi? Saya keluar sebentar untuk menerima telepon. Dia ini niat gak sih? Fanny, sudah jam 11 malam masih main HP. Cahayanya silau banget. Bagaimana aku bisa tidur? Ini sudah kecerahan paling rendah dan kita kan tidak bersebelahan. Duh, aku ini sensitif banget sama cahaya. Oke, maaf, aku tidak main lagi. Besok aku harus bicara baik-baik dengan Maya. Maya, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Ah, nggak ada kok. Kamu jangan sensitif banget deh. Aku cuma lagi PMS, jadi suasana hatiku buruk. Ini, minumlah. Aku juga lagi datang bulan, jadi aku mengerti. Ini sengaja aku belikan yang hangat. Kalau kedepannya ada yang salah dariku, langsung bilang saja ya. Gampang banget dikerjain. Oh, oke. Kupikir masalah selesai setelah bicara, tapi di matanya itu hanyalah tanda kelemahanku. Dia malah makin menjadi-jadi. Kenapa bau banget sih? Fanny, kamu jarang ganti pembalut ya? Cuaca lagi panas begini, tolong jaga kebersihan diri. Bau yang kamu maksud itu bau mie seafood yang sedang kumakan ya? Tidak boleh. Oh, kalau yang ini namanya bau harum, aku juga suka. Kalau aku yang makan, bagaimana reaksimu? Sampai ku belikan teh susu segala, ternyata sia-sia. Sengaja banget nyerang aku terus biar puas. Aku nggak bermaksud begitu. Memicu konflik terkadang adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Coba tebak siapa yang jadian di kelas kita? Kalian lagi ngomongin apa? Rahasia? Pasti lagi ngomongin aku ya. Ayo bilang dong. Rahasia dong. Membuat kelompok rahasia kecil untuk mengucilkannya. Kena kau. Hari ini sampah asrama belum dibuang. Jadwal si Fanny kan? Hari ini aku yang piket. Nggak mungkin, aku lihat jadwalnya si Fanny. Aku sudah tukar jadwal dengan Rere. Jadi kamu sengaja tahu aku yang piket, makanya sengaja buang sampah banyak-banyak ke sana. Pantas saja aku ingat tadi sebelum keluar sudah buang sampah. Aku salah ingat. Kamu bukan salah ingat, kamu sengaja ingin menjebak orang kan? Maya, kok orangnya begitu ya? Jangan memaksakan diri bicara baik-baik dengan teman sekamar yang tidak tahu diri. Orang yang punya niat buruk tidak akan bisa disadarkan. Melawan dengan berani adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Halo. Hai, kamu sudah datang. Kami sudah menyiapkan hotpot loh. Aku Fanny, ini Rere, kami teman masa kecil. Semuanya dari Semarang. Ayo cepat makan, aku yang traktir. Kok kursinya cuma 3? Kasih 1 dong buat Rere. Terima kasih Fanny. Wah, ada hotpot kesukaanmu nih. Terima kasih ya Tina sudah traktir kita makan. Agak pedas ya. Rere bilang terima kasih padamu Tina. Hah, sama-sama. Bukannya dia cuma nggak dengar sampai segitunya dibelain. Nggak apa-apa, hubungan mereka memang sangat baik, kita hargai saja. Aku dan Rere mau beli baju, kalian mau ikut? Enggak deh. Kita ikuti mereka, cari kesempatan buat membongkar kelompok kecil ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai ketahuan. Apa kita beneran harus membuntuti Fanny begini? Nggak apa-apa, aku nggak percaya mereka nggak bisa dipisahkan. Kenapa kamu tumpahin air ke temanku? Maaf. Ah, nggak apa-apa Fanny. Lain kali hati-hati ya, terus temanku nggak makan ketumbar. Baik-baik, saya ingat. Tunggu sebentar lagi. Ada lomba busana bertiga, aku dan Rere sudah daftar. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Aku dan Tina mau ikut. Oh, kalau begitu jadi lebih 1 orang dong. Jangan ajak Rere. Kok kamu gitu sih? Padahal kita yang daftar duluan. Sebenarnya Rere itu ada nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Nggak mau mengakui juga percuma. Fanny, sadarlah. Di dalam ada orang, teman saya. Nggak ada siapa-siapa kok. Teman saya lagi ganti baju di dalam. Kamu lihat sendiri fotonya. Ternyata beneran cuma tinggal aku sendiri. Kami sudah tahu dari awal. Kalian teman sekamar Fanny kan? Iya Bu, kami baru pertama kali bertemu. Fanny itu putri saya, temannya Rere sudah meninggal dunia. Dia selalu berhalusinasi kalau Rere masih ada, jangan kaget ya. Tenang Bu, kami akan menjaganya bersama-sama. Cheers! Terima kasih ya kalian sudah menemaniku. Ini tempat yang paling disukai Rere dulu. Dia sudah menemanimu sejauh ini, sekarang giliran kami yang lanjutin. Dek, ada apa ya? Bayi saya dari tadi nggak berhenti nendang setelah dengar kalian bicara. Mungkin jodoh ya, sudah dikasih nama bayinya. Sudah, namanya Rere. Ya ampun, kamu tidak apa-apa. Bukankah hari ini kamu seharusnya pergi menemui pacar online-mu? Iya, aku menemuinya. Jangan-jangan itu penipuan, kamu tertipu. Kenapa kamu pulang bersama Fanny?
Karena pacar online-nya selama setengah tahun itu adalah Maya. Ini sangat menakutkan. Aku melakukan ini karena peduli. Kalau bukan aku yang ngobrol denganmu, mungkin orang lain. Bagaimana jika dia orang jahat? Jangan jadikan peduli sebagai alasan untuk membenarkan kepribadianmu yang suka mengontrol. Mungkin Maya memang peduli, hanya caranya saja yang salah. Benar, kita semua teman sekamar. Anggap saja ini kejadian kecil. Maya, dengarkan aku. Mulai hari ini jauhi aku. Jangan habiskan energimu untukku. Kamu bicara terlalu keras. Tolong lebih pedulilah pada Tina dan Rere saja. Nanti kalau Maya datang, katakan aku tidak ada. Mana Rere? Tidak ada. Panggil aku detektif. Tebak apa yang aku temukan. Aku menemukan bahwa Rere menyukai ketua departemen seni, Kak Vino. Hah, bagaimana kamu tahu? Aku mengamati sampah yang dibuang Rere. Di dalamnya ada surat lamaran pekerjaannya. Itu cuma berarti Rere sedang mencari kerja. Aku tahu perusahaan tempat dia melamar. Kak Vino bekerja di sana. Terakhir kali aku membantu Rere mencari ponselnya. Agar tidak hilang lagi, aku menghubungkan lokasi iPhone-nya dengan ponselku. Aku melihat lokasinya sering berada di perusahaan Kak Vino. Aku juga menggunakan nomor ponsel Rere untuk mencari akun media sosialnya dan melihat dia sering mengunggah kata-kata galau akhir-akhir ini. Pasti ada sesuatu. Kamu benar-benar menakutkan. Aku menyuruhmu ke lapangan karena Kak Vino ada di sana dan aku ingin melihat reaksimu. Mengerti sekarang, ini sudah jauh melampaui batas kepedulian. Aku rasa ini keren. Maya seharusnya menjadi detektif. Maya, kamu benar-benar konyol. Kenapa kamu memberitahu semua orang kalau aku mendaftar acara kompetisi musik? Kan aku peduli padamu. Kamu mendaftar acara kompetisi, kami bahkan tidak tahu. Aku memang belajar musik dan ingin mencoba mendaftar diam-diam. Jika tidak berhasil, setidaknya tidak memalukan. Makanya aku tidak memberitahu siapapun. Tapi hasilnya... Terakhir kali aku membantumu mengambil foto. Aku melihat SMS konfirmasi pendaftaran di ponselmu. Aku mencari tahu nomor itu dan ternyata itu adalah audisi menyanyi. Sekarang sudah terlambat, namaku sudah ada di mading kampus dan orang-orang bertaruh apakah aku akan menang Aku atau tidak. melakukan ini untuk menyemangatimu agar kamu tampil maksimal. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Baiklah, sekarang pergilah berlatih. Aku ingat kamu sudah memesan ruang musik untuk Selasa sore. Bagaimana kamu bisa tahu lagi? Terkadang memang menyakitkan jika kebenaran terungkap. Aku benar-benar salah. Kemana orang-orang? Kami sudah pindah. Mencari tahu kemana kalian pindah itu terlalu mudah bagiku. Ketemu kalian, teman sekamar baru. Halo, boleh tanya di mana asrama nomor 2? Ayo cek kartu kamus ini. Loh, isi koperku kok jadi begini? Baju kamu kan banyak, mungkin kamu salah ingat. Baju ini pas aku beli ukurannya S, kok sekarang jadi M? Wah, baru masuk kuliah sudah ada kejadian aneh. Ini bukan koperku. Pantas saja koperku hilang, ternyata kamu yang ambil. Baju kalian berdua, kalian janjian ya? Niru gaya aku ya? Enak saja, kamu yang tukang tiru. Sahabat emang gak kemana. Siapa juga yang mau sahabatan sama dia? Punyaku, aku yang ambil duluan. Dasar pembawa sial. Jadi siapa yang mau bayar botol ini? Dia. Kalian saudara ya, kompak banget. Siapa yang saudara? Aku saja, biar aku yang bayar. Permainan kecil antara sahabat ya. Wah, cantik banget. Kalian habis dari mana? Acara Natal, kami baru selesai menyanyi. Ternyata lagu yang kami pilih pun sama. Terus akhirnya kami tampil bareng. Gak mungkin sampai lagu pun sama. Kalian berdua ini seleranya sama, gayanya sama, hobi juga sama. Ada gak sih yang beda? Ada, nilai ujian masuk mereka beda. Yang satu peringkat terakhir, yang satu peringkat pertama. Ujian tengah semester sudah dekat, kamu masih bisa tidur. Bukannya ini kemauanmu, akhirnya kita bisa berbeda. Jadi kamu ngaku kalau kamu nggak sehebat aku. Aku cuma mengalah ya, jangan sok tahu. Kalau nilaimu bagus, dosen akan suka, peluangmu lebih banyak. Sudah diam, lihat saja nanti, jangan nangis kalau nilaiku menyalipmu. Wah, dia sudah belajar selama 8 jam. Apa yang ada di balik gunung, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan melihatnya sendiri. Hasil ujian sudah keluar. Aku nggak berani dengar. Nilai kita sama. Kamu juga peringkat terakhir. Kamu yang peringkat kedua. Hah? Kita berdua peringkat 2. Demi menyamakan nilai dengan temannya, dia sengaja mengosongkan satu jawaban. Ternyata dia sengaja mengatur nilainya. Sekarang kita benar-benar sama kan? Rambutnya beda. Yang satu pendek, yang satu panjang. Sekarang aku sudah mirip Fanny belum? Aku datang. Loh. Demi mirip kamu, aku potong pendek. Demi mirip kamu, aku sambung rambut.
Kelihatannya kayak musuh, tapi aslinya sahabat sejati. Di asrama, aku menemukan versi lain dari diriku. Selama ada kamu di sisiku, dunia ini terasa tidak terlalu buruk. Cepat-cepat bantu aku beres-beres. Hari ini kan tidak ada pemeriksaan. Bestiku mau datang. Bestimu kan bukan dosen pembimbing, kenapa takut? Dia lebih menakutkan dari dosen. Melihat sikapmu belakangan ini, sahabatmu pasti orang yang sulit diajak berteman. Bahkan tampilan asli asramamu saja dia tidak bisa terima. Kalian ini sahabat atau musuh sih? Demi sahabat aku gila, demi sahabat aku gila. Wah, ini sih sudah stadium akhir, otak persahabatan tidak tertolong lagi. Terakhir kali aku jalan-jalan dengannya, sifat posesif sahabatnya itu kuat sekali. Halo Besti. Aku lihat lokasimu, mall macam apa itu, rendahan sekali, bahkan tidak ada Starbucks. Apa asiknya jalan-jalan di sana? Aku akan naik bus dan ganti ke mall lain sekarang juga. Lama sekali, 5 menit pindah tempat. Ayo cepat pergi, kita cuma punya waktu 5 menit. Itu belum seberapa, waktu itu kami ada tawaran tampil paruh waktu. Maaf ya, kali ini aku tidak bisa ikut tampil, sahabatku melarangku. Tapi bagaimana dengan acara kita? Sahabatku bilang tidak boleh menyanyi untuk para kapitalis tua itu. Kenapa sahabatmu bisa mengatur segalanya untukmu? Aku ingin lihat seberapa hebat sih sahabatmu itu. Asrama ini kecil sekali. Sok sekali gayanya seperti tidak pernah tinggal di asrama saja. Dia memang benar-benar tidak pernah tinggal di asrama. Bereskan barang-barang kalian, kita pindah bareng. Pindah kemana? Aku baru saja beli villa di depan kampus, 1 orang 1 lantai. Satu lantai? Satu lantai luasnya 300 meter persegi. Kejadian di mall dan tawaran tampil itu sebenarnya... Nona, silahkan pilih apa saja di mall ini. Bos yang akan bayar. Naik bus apa? Aku sudah siapkan sopir untukmu. Hubungi saya jika ingin pergi, Nona. Berani-beraninya mereka menyuruh sahabatku tampil untuk mereka. Biar orang-orang tua ini yang menari untukmu. Wah, ternyata begini rasanya sudut pandang kapitalis. Hanya boleh berhenti kalau sahabatku bilang berhenti. Bos, selama kerjasama kita lanjut, kami akan menari seperti apapun. Sahabatmu berutang banyak padaku. Ini sih bukan sekedar sahabat, ini adalah penolong hidup. Aku bukan menderita otak persahabatan stadium akhir kan? Kamulah orang yang paling cerdas di dunia ini. Gunting kertas batu. Wah, Tina kamu kalah. Nggak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan, ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah, kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang, aku belum selesai makan. Masa nggak berani, harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Gak apa-apa, aku paham aturannya, aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sip. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja, tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja, kalau nggak dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja, aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya, kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga? Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan, masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7, mereka berdua yang akan bayar. Baik. Ayo lari. Kak, bolehkah aku duduk semeja denganmu? Sepertinya kita belum pernah ketemu.
Masih banyak kursi kosong sih, tapi aku tidak ingin orang lain berpikir aku datang sendirian, nanti aku kelihatan tidak punya teman. Oh, silakan duduk, mari kita makan sama-sama. Sekali lihat saja aku tahu kakak sudah sukses dalam karir, tidak seperti aku, selalu bermasalah dengan hubungan antar manusia. Kamu sedang ada pikiran ya? Aku sangat ingin membaur dengan kelompok, tapi sejak SMA aku selalu dikucilkan dan saat kuliah pun aku diisolasi. Apa aku seburuk itu? Lalu bagaimana caramu mengatasinya? Saat SMA aku belajar untuk menghindar, saat kuliah aku mencoba menyenangkan mereka, tapi... bukankah ini si pembantu asrama kita? Tidak diajak pun tetap saja mengikuti ya, dasar parasit. Dia tidak sadar ya kalau kehadirannya tidak diinginkan. Inilah teman sekamarku. Jangan marah, menghindar dan mencoba menyenangkan orang lain hanya akan mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar. Nasib akan membuatmu mengalami kejadian yang sama berulang kali, sampai kamu memberikan respon yang baru. Fanny, aku ingin kamu ikut kompetisi pembawa acara. Guru, kemampuan bicaraku buruk, kalau gugup aku suka gagal. Coba saja dulu dengan penampilanmu, kalau dilatih pasti akan jadi nilai tambah. Maaf guru, saya tidak bisa. Fanny naiknya cepat sekali ya, entah cara kotor apa yang dia pakai, kalian tahu sendirilah. Beberapa waktu lalu kamu mencuri desain Vino kan? Vino mungkin belum tahu ya. Tidak sangka ya, di depan lain, di belakang lain. Bukan aku, sungguh bukan aku. Begini rasanya difitnah, tidak enak kan? Minta maaf dan klarifikasi sekarang atau aku laporkan kamu atas perundungan di tempat kerja. Bu, iya maaf, aku yang mengada-ngada, oke? Ketika menghadapi penindasan yang sama lagi, aku belajar untuk melawan. Minuman ini buat aku ya. Kamu tidak punya uang untuk beli sendiri ya? Kamu masih mau balik ke asrama tidak? Aku merekam semua ini, kamu mengancamku untuk membelikanmu makanan. Mulai sekarang aku tidak akan menjilat siapapun lagi. Kamu sudah gila ya? Jangan rekam. Ayo pergi, kita tidak jadi makan di sini. Kantorku ada urusan, aku pergi dulu ya. Kamu sudah memberikan respon yang baru. Sampai jumpa, Kak. Nasib akan memberikan ujian yang sama sampai kamu berhasil melewatinya. Kamu pergi ke perpustakaan lagi. Kamu pergi kerja sambilan lagi. Lagi pula tidak ada ujian, buat apa belajar? Capek-capekin saja. Kuliah itu yang terpenting, tentu saja belajar. Ayo pergi. Yang satu kutu buku, yang satu lagi gila uang. Mereka berdua sibuk sekali, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat situasi dulu, siapa yang berhasil kita ikuti dia. Ide bagus, seperti pepatah saat burung bango dan kerang berkelahi, nelayan yang beruntung. Fanny, ibu sudah transfer biaya hidupmu, belajar yang rajin ya. Baik, Bu. Tina, gaji bulan ini sudah ditransfer, jangan lupa diterima. Terima kasih, Bos. Besok saya tidak masuk lagi, saya sudah dapat pekerjaan baru. Siska, sosis panggang itu 50.000 dapat 2, kita patungan yuk. Boleh juga, kamu hemat sekali ya. Lihat betapa menyedihkannya mereka. Hai, gajiku sudah turun nih, ayo makan hotpot bareng. Ayo. Kita ikuti Tina saja untuk kerja sambilan, aku tidak mau makan di kantin terus. Setuju. Tina, ceritakan dong tentang pekerjaan sambilanmu itu. Kami ada shift malam hari ini. Fanny, kamu mau ikut tidak? Aku ada kelas tambahan. Kerja sambilan itu butuh waktu lama. Tina saja sudah jadi karyawan tetap sekarang. Tina, jangan lupa masuk kelas ya. Capek sekali. Lebih baik belajar bareng Fanny saja. Pantas saja Tina kembali kuliah. Belajar dan bekerja bukan jalan pintas, hanya kerja keras yang tidak akan mengkhianatimu. Halah, coba buktikan kalau kamu bisa sukses. Penerima beasiswa tingkat pertama kali ini adalah Fanny. Ternyata belajar benar-benar bisa menghasilkan uang ya. 10 juta, ini jauh lebih mudah dan dapat uang banyak. Ayo kita belajar saja. Aku berhasil diterima di perusahaan besar. Aku dapat kuota pertukaran belajar ke luar negeri. Jadi sebenarnya mana yang lebih penting, kerja sambilan atau belajar? Nilai kita hancur dan kita dipecat dari tempat magang, tidak dapat apa-apa. Pilihan apapun boleh, yang penting konsisten. Tina kerja sambilan tapi selalu sempat kuliah untuk menentukan arah karir. Fanny fokus belajar sampai dapat beasiswa. Kita akan bertemu di puncak kesuksesan. Apapun jalan yang kamu pilih, hanya dengan kegigihan dan kerja keras kamu tidak akan mengecewakan dirimu sendiri. Kita sudah pacaran setahun dan ini pertama kalinya pacarku mau menerima hadiah dariku. Kalau begitu aku terima ya. Beneran nih. Iya, aku suka banget. Makasih ya, Vino. Vino, ini buat kamu. Aku sudah mendukanya, bagaimana caranya aku menjelaskan pada Fanny kalau aku memberinya hadiah bukan karena ingin dibalas, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Pak, bilnya? Biar aku saja. Cuma 2 mangkok mie saja kok. Bahkan saat aku hanya mentraktirnya makan mie biasa, dia akan selalu mengingatnya. Tumben hari ini beli teh susu, biasanya aku nggak pernah lihat kamu minum ini, aku kira kamu nggak suka. Aku cuma ingin berterima kasih karena kemarin sudah ditraktir makan mie.
Wanginya enak, mau beli satu. Mana mungkin aku pakai parfum semahal ini, cuma bagus di kemasan tapi nggak guna. Padahal dia sangat menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia malah memberikan hadiah untuk temannya tanpa ragu, meski harus menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Kamu itu peringkat pertama, presentasi PPT-mu juga sangat detail. Kamu yang paling cocok, jangan menolak lagi ya. Tapi Bu, Fanny, aku baru saja cek nilai. Sepertinya harapanku untuk lolos beasiswa pasca sarjana sudah hilang. Apa? Cuma kurang sedikit lagi, mungkin aku memang nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu pernah menang lomba tingkat provinsi dan ujian simulasi kemarin kamu peringkat 3 sekelas. Tapi hasilnya tetap gagal. Fanny, jujur ya, apa kamu merasa aku ini payah? Apa kamu merasa aku nggak berguna? Apa kamu merasa aku nggak pantas mendapatkan kebaikanmu? Tentu saja tidak, kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Lalu kamu, aku memberimu tas, kenapa kamu harus membalasnya dengan jam tangan? Kamu jelas-jelas suka parfum itu, tapi kenapa nggak mau menerimanya? Kamu merasa dirimu tidak pantas mendapatkannya, kan? Fanny, lihat, aku lolos beasiswanya kok. Loh, terus kenapa tadi bohong? Fanny, meskipun aku tidak cukup baik, kamu tetap merasa aku pantas. Aku juga ingin kamu berpikir begitu tentang dirimu sendiri. Apa salahnya uang kerjamu dipakai untuk biaya nikah kakakmu? Nggak bisa, Bu. Sia-sia ibu besarkan kamu sampai sekarang. Aku mau masuk kelas dulu, aku tutup ya. Kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di sini. Hari ini aku ingin menyampaikan, izinkan dirimu untuk memiliki sesuatu, izinkan dirimu untuk dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang pantas diperlakukan dengan sepenuh hati. Rere, ini makananmu, kamu transfer 23.000 padahal harganya cuma 12.000. Hah, biasanya aku beli di lantai 1 harganya 23.000. Lantai 2 baru buka kantin prasmanan, lagi ada promo jadi murah banget, totalnya 12.000. Boros banget, mulai sekarang kita makan di lantai 2 saja. Sekali makan hemat 11.000, sebulan bisa hemat 300-an lebih. Keren banget ketua kamar kita. Ini kopimu, transfer aku 8.000 ya. Bukannya harganya 16.000. Aku pakai promo diskon setengah harga. Tadi aku sengaja nunggu di depan kafe buat cari orang yang mau diajak barengan. Wah, ketua kamar, dengan ketelatenanmu begini kamu pasti sukses, ngapain aja? Tina, cepat sembunyikan catokan dan pengering rambutmu. Kenapa? Sebentar lagi ada rahasia barang elektronik ilegal di asrama. Cek asrama. Jangan. Ibu, saya merasa tidak enak badan. Wah, kelihatannya parah. Ayo ibu antar kau guys. Aman. Hebat, punya ketua kamar serba bisa itu luar biasa. Duh, kok lemari bajuku agak bau ya? Jangan cuma semprot parfum biasa, wanginya cepet hilang. Aku buat pewangi versi hemat, semprotkan parfum ke pembalut, lalu tempel di lemari, wanginya bakal awet 1 semester. Wah, wastafel yang mampet karena rambut tiba-tiba jadi lancar hari ini. Itu kerjaan ketua kamar kita. Dia diam-diam beresin masalah air, listrik, dan sudut-sudut kotor supaya kita nggak repot. Ini semua barang-barang yang buat aku bersihin, ini diskon semua. Ketua asrama kita hebat banget. Kalian kok hari ini pada diam-diaman? Ada apa? Aku jemur pakaian dalam di balkon, tapi Rere malah jemur kaos kakinya tepat di samping punyaku. Rasanya kurang sopan. Rere, kenapa kamu jemur kaos kaki di dekat pakaian dalam Tina? Oh, itu kaos kaki baru beli yang langsung dicuci, belum pernah dipakai sama sekali. Oh, jadi begitu. Maaf ya, aku sudah salah sangka. Nah, kalau ada masalah langsung diomongin saja, jangan dipendam di hati. Selama ada aku, nggak boleh ada geng-gengan di asrama ini. Tidak boleh ada yang merasa dikucilkan. Ketua kamar serba bisa, apa yang bisa kami lakukan untuk membalasmu? Sederhana saja, jangan potong poin asrama kita ya. Bukannya sudah janji mau merayakan ulang tahun bersamaku, kenapa malah pergi perjalanan bisnis? Hal yang paling aku sukai adalah mendeteksi pengkhianatan. Apakah dia benar-benar sedang perjalanan bisnis atau Apa maksudmu? dia berbohong? Apakah kamu punya rumah di sana? Punya, aku bisa minta petugas properti untuk mengetuk pintunya dan memastikan dia ada di sana atau tidak. Kak, ada orang tidak? Ada apa? Tidak apa-apa. Nona Tina, kami sudah mengetuknya. Tuan ada di dalam ruangan. Aku tidak tahu kenapa kamu ingin mengadu domba hubunganku dengan kekasihku. Jika aku menyiapkan sebuah ponsel cadangan, menghubungkannya ke Bluetooth untuk memperkeras suara, yang perlu kulakukan hanyalah melihat seseorang datang melalui CCTV, lalu menggunakan ponsel utamaku untuk menelepon ponsel di dalam ruangan. Taruh saja pesanannya di depan pintu. Luar biasa. Apakah mobil kekasihmu ada di sini? Ada? Kekasihmu cukup teliti ya, ada penggaris di dalam mobil. Untuk apa ini? Mengembalikan posisi kursi, panjang sabuk pengaman, penggunaan cermin rias, dia benar-benar berusaha keras. Apakah ada yang aneh akhir-akhir ini? Oh iya, ada sebuah mobil yang sering menempati tempat parkirku. Lalu ada paket aneh dan pesanan makanan yang selalu salah antar ke rumahku. Itu trik kecil mobil itu agar orang di rumah tahu kapan kamu pulang. Paket dan makanan aneh itu untuk melihat apakah kamu ada di rumah atau tidak. Semua kelicikannya dipakai padaku.
telepon aneh lagi. Nona, ada bunga pesanan Tuan untukmu. Apakah kamu di rumah? Tidak, hari ini aku tidak di rumah. Ingin pulang dan melihatnya? Mau? Jangan pernah menyesal. Aku tahu. Selamat ulang tahun, aku sebenarnya tidak perjalanan bisnis, aku hanya ingin memberimu kejutan. Ini tadi dipesan lewat kurir. Ahli deteksi apa? Ternyata salah duga. Ternyata aku salah. Barangmu? Aroma osmanthus, pria tadi juga memiliki aroma yang sama di tubuhnya. Halo, apakah ini kamar 403? Kamu teman asrama kami yang dari Surabaya itu ya? Kami bertiga semuanya dari Jakarta. Cuma aku sendiri yang dari Surabaya. Mereka nggak bakal mendiskriminasi aku kan? Ayo pasang spanduknya. Selamat datang teman asrama dari Surabaya, Fani. Orang Jakarta ramah banget ya. Kita sudah sampai asrama, kamu mau makan apa? Bagaimana kalau kita makan di luar? Oh, oke. Mari kami bantu bawa kopernya. Teman-teman satu asrama sangat perhatian. Kok kembang tahu punyaku ada minyak cabainya? Kami di sini makan kembang tahu rasa asin. Hah, di Surabaya kami biasanya pakai gula putih atau madu. Sini tukeran sama aku, kamu makan kacang punyaku saja. Loh, ini kok rasanya manis? Iya, isinya kurma merah dan gula putih. Sekarang ada banyak rasa. Rasa yogurt, nanas, sampai rasa stik pedas. Tapi kami di Surabaya makannya rasa asin, isinya kuning telur dan daging berlemak. Hah, nggak bisa bayangin, aku nggak sanggup makannya. Bakpao yang kupesan sudah sampai, mau? Boleh 5 buah ya? Kamu yakin? Iya. Hah, satu bakpao gedenya segenggaman tangan. Iya, emangnya kenapa? Kupikir ukurannya kecil sejempol saja. Ini isinya daging. Nggak apa-apa kalau nggak terbiasa, nanti kita beli yang lain. Nggak apa-apa kok, aku mau coba semua. Temen kita lucu banget ya, kayak anak kecil. Astaga, tempat mandi di bawah bahkan nggak ada sekatnya. Gimana ini? Ya emang mandinya bareng kan? Apa aku yang terlalu berlebihan ya? Tapi aku malu banget. Aku tunggu sampai sepi saja deh baru mandi. Jam 9 airnya dimatikan loh. Aduh, gimana dong? Pasang gantungan, pasang spray. Tada! Wah, ini Kami buatkan kamar mandi darurat buat kamu. ini alat sakti mandinya. Kamu bisa mandi di dalam asrama pakai ember ini. Wah, makasih banyak. Kita keluar dulu ya, kami yang jaga pintunya. Ternyata satu asrama sama mereka seru banget. Kita sudah satu keluarga, mau kami bantu gosok punggungnya nggak? Nggak usah, jangan masuk. Digosok sambil telentang itu enak banget loh. Jangan masuk. Ngerjain dia seru juga ya. Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi 2. Cih, Halo, Ma. Nadia, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir. Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang? Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan. Kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi... Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali, tunggu. Bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat. Mana mungkin kelihatan? Orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan dokter spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali.
Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari, aku melihatmu di restoran yang sama. Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu. Vino, Kamu memberikannya lagi. apakah ini alasan kamu tidak mau pacaran? Apa orang ini benar-benar ada di dunia nyata? Pasti ada, aku sudah memberikan namanya sejak kecil, aku harus menunggunya. Kalau begitu, coba cari di sekolah dulu. Sekolah ini luas sekali, bagaimana cara mencarinya? Ketemu. Aku memposting di dinding pengakuan, dan seseorang bilang mereka pernah melihatnya di ruang baca perpustakaan. Hah, itu dia takdirku. Wah, ketemu. Halo, aku mau tanya. Halo, bisakah kamu mendengar suaraku? Vino, apakah dia punya gangguan pendengaran? Aku mencari buku berjudul Lahir di Waktu Ini. Dia cantik sekali, tapi sayang tidak bisa bicara. Kasihan sekali. Buku ini belum dikembalikan. Kalau sudah kembali, tolong hubungi aku. Namaku Fanny. Pasti akan aku hubungi. Bro, lepas headsetmu. Kamu diajak bicara tidak mendengar. Iya, maaf. Lama-lama aku mulai terbiasa dengan kehadiran Fanny. Seandainya saja dia bisa mendengar suaraku, lagi pula dia tidak bisa dengar, jadi aku menyukaimu. Hati-hati! Kamu bisa bicara. Kamu juga bisa. Tadi kamu tidak dengar apa yang aku katakan, kan? Tidak, aku pikir kamu bisu. Orang yang ditakdirkan untukku belum ketemu, tapi aku malah jatuh cinta pada orang lain. Aku mencari Vino Pratama. Ayo kita jangan bertemu lagi. Vino Pratama, kamu makan di sini juga. Panggil aku dengan namaku yang sekarang, Vino. Vino Pratama, nama lamamu Vino Pratama. Iya, nama panjangku Vino Pratama. Kalau begitu, apakah kamu percaya pada takdir? Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga. Apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku. Sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku. Belilah beberapa hadiah yang layak. Nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama, aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu. Aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya? Grup terbesar di kota ini adalah milikku. Aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir. Pacarmu ini cukup menyebalkan ya? Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fanny, ini makanan kesukaanmu. Aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan.
Apa? Hubungi CEO Vino sekarang. Kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino? Untuk makan siang hari ini, aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fanny, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino. Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gadis ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu, mengganggu pemandangan. Kamu pasti Fanny, teman sekamar baru kami kan? Cuaca sedang pengap gini, kenapa kamu masih pakai masker? Aku biasanya tidak melepas masker, aku takut nanti menakuti orang lain. Apa mungkin karena sedang jerawatan? Lepas saja maskernya. Matamu cantik sekali loh. Maafkan aku telah mengejutkan kalian semua. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan tanda lahir ini. Ini pertama kalinya aku melihat tanda lahir sebesar itu. Aku tidak tahu cara menghiburnya. Ayo kita keluar dulu. Tidak ada yang bisa menerima penampilanku yang sebenarnya. Apakah aku akan dikucilkan lagi? Maaf, aku akan pakai masker lagi. Apa-apaan sih, jangan membungkuk begitu. Kita harus lebih percaya diri. Kami sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Ini cadar sutra terbaik di kota ini, pakailah. Terima kasih ya. Wah, cantik sekali. Luar biasa cantiknya. Sekarang kita harus keluar makan bareng. Aku tidak mau pergi, aku tidak pernah keluar untuk makan atau jalan-jalan. Mana boleh punya wajah secantik ini tapi tidak dipamerkan keluar. Coba lihat ya, unik sekali ya penampilannya. Tuh kan, mereka semua bilang kamu cantik. Astaga, pantesan pakai cadar kalau makan. Ternyata wajahnya aneh begitu. Dari kelas mana sih si monster itu? Kalian ini kurang kerjaan ya? Lihat ini, ada yang menyerang Fanny di forum sekolah. Biar aku yang balas komentar mereka. Duh, aku kalah debat sama mereka. Sial, kedua akunku malah diblokir. Kalian tidak perlu membela aku lagi, aku sudah terbiasa. Padahal kita baru saja mulai membuat Fanny sedikit percaya diri. Niat baik malah jadi berantakan. Begini saja, lain kali kita dandan yang cantik kalau mau keluar. Tapi wajahku tidak cocok dengan baju cantik. Atas dasar apa kita harus menutupi apa yang mereka sebut buruk? Kita tidak buruk. Tara! Kalian lihat betapa uniknya penampilan kita sekarang. Kita semua sama sekarang. Ayo kita pergi bersenang-senang. Gayanya keren banget. Kita hanya perlu mencuci muka untuk tampil bersih, tapi Fanny harus menanggung tatapan aneh dari orang-orang. Hilangkan tanda lahir, kembalikan kecantikan hidupmu. Kita harus membuat Fanny benar-benar seperti kita. Ini tabunganku dari kecil. Ini semua uang hasil kerja paruh waktu dan beasiswaku. Ini semua uang ampuhku. Kalian sedang apa? Kami ingin mengajakmu menjadi model iklan kami. Ini anggap saja bayarannya. Aku tidak bisa. Kamu harus bantu kami. Fanny, tengok ke sini. Wah, cantiknya. Boleh minta kontakmu? Ternyata tanda lahir yang menyiksa aku selama masa remaja dengan mudahnya dicairkan oleh mereka. Ayo kita foto bersama. 3, 2, 1. Teman-teman, aku sudah kembali dari cuti. Ada yang kangen aku tidak? Aduh, kamu sudah cuti setengah semester tapi belum sembuh juga. Aku sudah sembuh kok. Selama cuti setengah semester ini ada kejadian seru apa? Maya mana? Dia ya, Maya akhir-akhir ini sangat aneh. Aku ini kan orangnya sensitif, jadi semuanya ketahuan olehku. Gosip apa nih? Kalau Rere tidak mengatakannya, aku pun tidak tahu dia orang seperti itu. Fanny, coba lihat apa yang aneh dari postingan Maya ini. Fotonya Maya, cantik kok. Kamu ini terlalu polos. Coba lihat kalung emas ini, persis sama dengan punya Rosie. Padahal aku yang beli duluan, dasar peniru. Entah apa maksudnya, aku tidak mengerti. Fanny, coba kamu analisis. Oh, sepertinya model kalung emas Maya ini hanya bisa ditukar dengan yang harganya setara. Tuh kan, baju Rosie juga dibeli yang sama oleh Maya. Pokoknya aku merasa tidak nyaman. Aku tidak mau berteman lagi dengan Maya. Kenapa asramaku jadi berubah begini? Jelas-jelas Maya menanyakan link baju itu pada Rosie. Mereka kan dulu berteman baik. Fanny, kamu sudah kembali. Kebetulan asrama kita lengkap. Aku traktir makan ya. Boleh. Lihat kenapa dia tiba-tiba traktir makan. Dia pandai sekali mencari muka, atau mungkin dia merasa bersalah.
Aku tidak ikut, aku lebih suka di asrama saja. Sudah, kalau begitu kita saja yang menyambut Fanny kembali. Terima kasih ya Maya, sudah repot-repot traktir. Rere aneh sekali, dia malah terus berpura-pura menjadi orang baik. Kepribadianku yang sensitif ini memang selalu bisa menemukan masalah. Maya mau berulah apa lagi? Kalian lihat sudut foto yang sengaja diambil ini, biar kakinya kelihatan panjang. Aduh bodohnya, dia sengaja memamerkan tas baru yang dia beli. Beli barang mahal sedikit langsung posting. Buat apa sih? Kalau aku punya uang, aku juga bisa beli. Aku tahu dia itu wanita yang gila hormat dan pemuja materi. Bukan aku yang bilang ya, kamu sendiri yang menyimpulkannya. Maya difitnah tanpa tahu apa-apa, dia masih mengira Rere dan Rosie adalah temannya. Kalian nanti malam ada waktu tidak? Aku mau mengumumkan hubunganku dengan pacarku, sekalian traktir kalian makan. Dia kan cuma mau pamer karena pacarnya ketua BEM saja. Aku tidak ikut, mau ganti baju. Memangnya aku salah apa padamu? Jangan gunakan alasan orang sensitif untuk menghasut dan mengucilkan orang lain di sini. Rosie mungkin tidak mengerti, tapi kamu pikir aku juga tidak tahu. Ini grup kecil yang tidak ada kamunya. Rere, saat kamu ikut lomba desain busana dan menang, akulah yang begadang membantumu merevisi desainmu. Rosie, aku menganggapmu teman. Akun media sosialmu bisa populer itu karena strategi yang kubuatkan untukmu. Apa kalian sudah lupa semua itu? Dan satu lagi, di media sosialku, aku bebas memposting apapun yang aku mau. Aku yang kamu lihat bukanlah diriku yang sebenarnya, tapi pantulan dari pikiranmu yang sempit. Aku kan orangnya sensitif, maaf maksudku bukan begitu. Maksudmu adalah menggiring kami untuk mengucilkan Maya, tapi kamu tidak mau menanggung akibatnya dan tetap ingin terlihat sebagai orang baik. Licik sekali. Maya tidak pernah menyakitiku, akulah yang selama ini menjelek-jelekkannya di belakang. Fanny, ayo kita makan. Ditusuk dari belakang oleh teman itu memang menyakitkan, tapi yang penting hati kita bersih. Ayo pergi. Orang yang benar-benar sensitif tidak akan pernah menggunakan itu untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai tanpa sadar kamu menjadi kaki tangan orang lain dalam mengucilkan seseorang.